Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman semua, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Surya, Raihan, Hilda, Lina, Afralia berkesempatan luar biasa dapat berdiskusi bersama Bapak Agus Hermawan MA terkait dengan materi kelompok kami yaitu aplikasi konseling dan terapi Islam melalui akidah atau tauhid dan ibadah. Gimana keseruannya teman-teman semuanya? Silahkan saksikan bersama video diskusi kami yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita awali sharing kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sihat semua ya? Ya, masih semangat belajar kan? Masih. Ya, kita lanjut pembicaraan kita tentang terapi melalui ibadah dan akidah. Kita tahu bahwa Islam itu dibangun oleh 3 pilar. Ada Islam, iman, dan ihsan. Rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Yang ini dulu ditanyakan malaikat Jibril pada Rasulullah, akhbaroni anil Islam wal iman wal ihsan. Nah, 3 pilar pondasi penyangga Islam ini, di dalam rukun Islam kita bagaimana meyakini, mempercayai ada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, berikutnya. Di dalam rukun Islamnya kita syahadatain, zakat, puasa, haji, kan gitu. Dan kita juga di ihsannya bagaimana beribadah seolah-olah melihat Allah. Nah, rukun Islam itu dalam pengamalannya kita kaji melalui kitab-kitab fikih syariat. Sedangkan rukun imannya kita kaji melalui kitab tauhid, pengesahan, percayaan. Dan ihsannya kita kaji melalui kitab-kitab akhlak atau tasawuf. Menjadi sebuah terapi Islam, kita maknai bahwa orang yang memiliki akidah tauhid yang baik, yang kokoh, maka dia akan lebih cenderung rajin ibadah, disiplin, mengamalkan syariat Islam itu sendiri. Sebagai contoh, pada saat dia meyakini bahwa ada hari akhir, ada pembalasan, ada yaumul ba'ats, ada mizan, itu kan iman kepada hal-hal yang gaib. Dia mengimani ada raqib atid, ada Allah yang maha melihat, mendengar, maka dia cenderung akan lebih disiplin, lebih patuh terhadap pengamalan syariat Islam. Nah, dari situ maka kepatuhan dia, rajinnya dia itu akan berimplikasi, berdampak kepada akhlaknya dia. Akidah iman yang bagus itu ibarat akar dalam sebuah pohon. Manakala diuji cobaan apapun, karena akarnya sudah kokoh sebagai fondasi, dia tidak akan terombang-ambing, tidak akan goyah, tidak akan mudah tercerabut. Nah, apalagi dipupuk dengan tadi syariat, pengamalan zakat, puasa, haji dan sebagainya, maka akan semakin pohon itu tumbuh berkembang besar, terus subur, dan akhirnya berbuah. Buahnya itulah akhlak. Nah, terapi melalui akidah itu adalah bagaimana memberikan pengobatan dan proses penyembuhan melalui kepercayaan dan keyakinan hanya Allah saja yang bisa menyembuhkan dan memberikan pertolongan.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, baik mahdoh wa mahdoh, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dengan begitu maka tidak ada kesyirikan, tidak ada intervensi selain Allah, hanya murni Allah saja yang bisa memberikan pertolongan. Dengan akidah seperti itu, maka nanti pertolongan Allah akan semakin cepat dan mudah datang. Terus yang kedua, terapi melalui ibadah. Bagaimana Anda lihat sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, zakat atau zakihim biya wasoli alaihi. Terus Anda bisa lihat puasa takut, dan haji itu sendiri juga untuk kita arofu dan saling menggapai kepersaudaraan dan persatuan. Yang kesemuanya adalah sebenarnya bagaimana membentuk karakter pribadi yang baik, yang sehat. Begitu. Nah, terus selanjutnya terkait dengan bagaimana mengimplementasikan terapi melalui akidah dan juga syariat ini, itu adalah bagaimana kita sehari-hari senantiasa memiliki keyakinan yang teguh bahwa Allah Maha Lihat, Maha Mendengar, sehingga apapun yang kita lakukan adalah tidak luput dari pengawasannya, dan kita akan merasa tenang, tentram karena Allah selalu mengawasi kita. Kita tidak akan takut. Begitu. Dan kalaupun ada permasalahan, ia akan kita kembalikan hanya kepada Allah. Begitu. Jadi kita tidak nanti terus bercabang-cabang, karena bercabang-cabang akhirnya kita mempertuhan selain Allah. Dan kalau pada saat sudah seperti itu, ya nanti kesyirikan, kekufuran, dan akhirnya nanti kita diprovokasi setan semakin jauh dari Allah. Itu yang paling bahaya. Terus melalui ibadah-ibadah, sedekah saja, waktu zakihim biya wasoli alaihi, membersihkan jiwa kita dari iri, dengki, hasud, tamak, rakus akan dunia, dan juga bagaimana ada hak-hak orang, khususnya yang 8 golongan itu terhadap benda tersebut. Bukankah asoda kopi tamlikul bala, tadfaul bala, bahwa dengan sedekah itu bisa menolak bala. Begitu juga bagaimana dengan sedekah itu mempercepat tujuan kita tercapai dan sebagainya. Saya kira itu sebagai pengantar. Kalau ada pertanyaan silakan. Berarti izin bertanya Pak, Yeah. untuk implementasinya sendiri mengenai terapinya melalui ibadah ataupun akidah itu hanya langsung kayak kita mengamalkan semua ibadah yang diwajibkan dan sunah-sunahnya, atau ada lainnya gitu Pak? Nah, ini kan kaitannya dengan, kalau akidah kan keyakinan percaya. Bagaimana membangun persepsi dan keyakinan si klien terapis klien agar dia penuh keyakinan, tidak mencabang, hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana membangun hubungan yang baik antara konsen dan klien. Itu untuk selalu memberikan treatment, memberikan terapi-terapi. Misalnya ada keraguan-keraguan dalam OCD itu obsessive compulsive disorder atau was-was. Dia takut seperti ini sampai 2-3 kali kan, sampai berkali-kali dan sebagainya. Kita berikan keyakinan bahwa bisikan-bisikan itu bisa merupakan gangguan dari setan, bisa karena iwas wisu, ya kan, iwas wisu.
bisa dari manusia, bisa dari jin, dan itu bisa menjadi juga dari hasil imajinasi, kan begitu. Nah, bagaimana membangun keyakinan itu? Karena itu berupa bisikan, ya kita lawan juga dengan bisikan, dengan meyakinkan diri. Cukup satu kali, karena memang syariatnya satu kali, begitu. Terus terkait dengan yang ibadah, kalau ibadah adalah bagaimana tata kaifiyah, niatnya, adatnya itu terpenuhi, maka akan membekas kepada perilaku beragama. Sebagai contoh, dia niatnya sudah benar, terus tata kaifiyahnya sudah dia lakukan, termasuk adab-adabnya. Dan bagaimana kalau dalam sholat itu ada hudurul qalbi, sehingga bisa khusyuk. Bagaimana dia menghadap Allah tetapi hatinya justru kepada yang lain. Sebagaimana sampai 3 orang duduk di sini, tetapi sampai justru perhatiannya ke yang lain, kan begitu. Sehingga hudurul qalbi itu bisa dibangun lewat bagaimana lisan mengucapkan lafaz-lafaz doa dalam sholat, dan hati itu menerjemahkan, menghayati arti daripada yang kita ucapkan tersebut, begitu. Dia tidak memikirkan yang lain, pandangan ke tempat sujud. Nah, dengan konsentrasi seperti itu, maka nanti akan ada kefokusan, ketenangan, ketentraman yang muncul, sehingga berbekas pada tanha anil fahsya wal munkar. Begitu. Ada lagi? Cukup ya? Kalau cukup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah antusias untuk belajar bareng nih tentang aplikasi konseling dan terapi Islam melalui akidah atau tauhid dan ibadah bersama Bapak Agus nih. Nah, terima kasih sudah sampai dengan akhir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya teman-teman semua, dan semoga kita semua dapat diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan di setiap harinya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.